Untuk melakukan instalasi Grafana ini, kita masuk dulu ke webnya Grafana. Kemudian kita cari dokumentasi Grafana. Kebetulan dokumentasi ini ada di footer homepage Grafana, jadi kita scroll down. Nah, pada title Learn di sini ada documentation. Nah, kita klik. Kemudian kita klik install Grafana. Kemudian kita klik Debian or Ubuntu, karena VM saya ini menggunakan OS Ubuntu. Jadi jika OS teman-teman beda, silakan disesuaikan saja untuk proses instalasinya. Nah, di sini sebenarnya sudah ada video untuk panduan instalasi Grafana menggunakan OS Debian atau Ubuntu. Dan kalau kita scroll down lagi, ada step by step untuk proses instalasi Grafana menggunakan OS Ubuntu yang bisa kita copy paste untuk memudahkan proses instalasi. Berdasarkan panduan ini, pertama kita diminta untuk copy paste untuk instalasi paket transport HTTPS dan software properties common. Nah, kita paste di sini. Oke, jika sudah selesai kita clear. Kemudian kita perlu import untuk GPG key-nya. Kemudian kita tambahkan untuk repository untuk stable release-nya. Kemudian kita perlu tambahkan repository untuk beta release. Nah, karena tadi kita sudah menambahkan repository untuk stable dan beta release, jadi kita perlu update repository milik Ubuntu kita. Nah, kita copy. Nah, terlihat di sini ada repository dari Grafana yang sudah kita get. Nah, harusnya ini sudah bisa kita install Grafananya. Di sini ada dua versi untuk instalasi Grafana. Pertama versi OSS yang artinya open source software atau gratis, dan yang kedua ada versi enterprise atau berbayar. Bedanya apa? Ya jelas dari fitur untuk versi enterprise lebih powerful. Karena di sini saya akan menggunakan versi yang Grafana OSS, jadi kita install yang versi OSS. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Jadi sebenarnya cukup simpel ya untuk proses instalasi Grafana. Oke, proses instalasi Grafana sudah selesai, kita clear dulu. Selanjutnya kita cek daemon service Grafananya apakah sudah running atau belum. Di sini terlihat status Grafana masih inaktif atau belum running, dan auto startnya juga masih disable. Jadi kita perlu aktifkan dan auto startnya juga perlu kita enablekan. Jadi sewaktu-waktu VM kita di restart, maka secara otomatis Grafana server kita running. Nah, untuk itu ketikan perintah. Nah, kemudian kita cek lagi status Grafananya. Nah, sekarang Grafananya sudah aktif dan auto startnya juga sudah enable. Sebagai informasi saja, by default Grafana ini bisa kita akses di port 3000. Tapi sebelumnya kita coba cek terlebih dahulu ya port yang dipakai Grafana ini. Nah, dapat terlihat ya bahwa Grafana ini running pada port 3000. Oke, selanjutnya kita bisa akses Grafana kita di web browser dengan mengetikkan URL IP VM kita serta portnya.
Saya lupa, kayaknya port 3000 ini belum di-open, jadi kita perlu open port dulu untuk port 3000 ini di server saya ya. Nah, port 3000 itu sudah di-open. Nah, kemudian kita back lagi pada web browsernya. Nah, sekarang Grafananya sudah tampil ya. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password ya. Nah, untuk username dan password, masukkan admin. Admin, untuk password sendiri adalah admin. Kita login. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan password baru. Jadi silahkan teman-teman untuk memasukkan password baru teman-teman untuk nantinya akses ke Grafananya ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita submit. Nah, ini adalah tampilan awal atau homepage-nya si Grafana. Nah, untuk selanjutnya, kita sudah berada pada step terakhir, yaitu membuat dashboard untuk monitoring server. Nah, untuk implementasi pembuatan dashboard, tentu saja kita perlu membuat suatu koneksi ke source datanya. Untuk itu, klik icon open menu. Kemudian pada menu connection, kita pilih data source. Nah, pada halaman ini kita klik Add Data Source. Nah, di sini cukup banyak environment atau tools untuk konfigurasi data source. Karena saat ini data source kita menggunakan scraping data dari Prometheus, untuk itu kita pilih Prometheus ya. Nah, untuk setting name, kita gunakan default name, yaitu Prometheus. Dan untuk connection Prometheus server URL, karena kita menggunakan service Prometheus dan Grafana di virtual machine yang sama, jadi kita menggunakan localhost dengan port 9090. Nah, kemudian untuk authentication, TLS setting, advanced setting, dan lain-lain, itu kita skip saja. Mungkin jika teman-teman ingin jauh explore terkait setting-setting tersebut, teman-teman bisa explore sendiri ya, terutama untuk security-nya. Oke, kita klik button Save and Test. Nah, jika muncul notifikasi seperti ini, artinya setting kita tidak ada masalah. Artinya data ready dan siap digunakan. Nah, selanjutnya kita klik hyperlink building a dashboard. Kemudian kita klik button Add Visualization. Kemudian kita select data source Prometheus. Nah, sampai tampilan seperti ini artinya kita akan menambahkan panel baru pada dashboard yang sedang kita develop saat ini. Katakanlah kita akan menampilkan data terhadap jumlah total memori pada VM yang sedang saya gunakan saat ini. Nah, caranya pada input form metric, kita cari node memory mem total byte. Kemudian pada label filter, kita pilih job dan value-nya kita pilih node exporter. Kemudian kita klik button run query. Hasilnya seperti ini. Nah, by default untuk visualisasi datanya yang dipilih adalah time series. Nah, hanya saja di sini kita bisa menggantinya dengan cara, dan di sini ada banyak pilihan ya. Tapi di sini saya pilih state, maka visualization-nya berubah. Nah, properti yang ada di sebelah kanan ini berfungsi untuk melakukan customize terhadap style pada suatu panel ya, yang ini. Nah, misalkan kita bisa ganti title-nya. Misalkan kita ganti total memory. Maka di sini akan berubah title-nya. Nah, kemudian untuk transparent background-nya, teman-teman juga bisa switch sendiri ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk satuan datanya kita rubah ke dalam gigabyte. Nah, pada standar option ini, pada unit, pilih data, kemudian pilih drop-down byte SI. Maka tampilannya akan berubah. Nah, untuk hasil visualisasi pada panel total memory, simpelnya seperti ini. Nah, pada visualisasi data Prometheus ini, jika kita buatkan panel satu per satu, tentu akan memakan banyak waktu. Belum lagi teman-teman yang baru belajar harus paham dengan bahasa query PromQL miliknya Prometheus. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan cara cepat untuk visualisasi datanya agar tidak satu-satu. Caranya, kita akan cari terlebih dahulu template node exporter Grafana agar kita bisa import langsung. Nah, kita browsing dulu di web browser kita dengan keyword
Nah, kita klik aja pada list yang pertama. Nah, di sini overview untuk tampilan dashboard Node Exporter full jika kita import langsung template-nya. Nah, kita scroll down ke bawah. Nah, ini di sebelah kanan terdapat step by step untuk mendapatkan tampilan dashboard ini. Nah, kita langsung saja klik button copy ID untuk import dashboard template-nya. Tapi bisa juga download JSON-nya di sini. Hanya saja saya lebih interest memilih copy ID to clipboard karena menurut saya itu lebih simple ya. Kemudian kita masuk ke Grafana server kita. Kemudian klik dashboard. Ini kita discard aja. Nah, kemudian di sini klik create dashboard. Nah, kemudian kita pilih import dashboard. Nah, teman-teman bisa paste pada find and import ini ya. Kemudian klik button load. Dan untuk name folder kita isi seperti ini saja sesuai yang sudah tergenerate. Atau kalau teman-teman mau menyesuaikan, silahkan atur saja sesuai kebutuhan. Dan untuk data source-nya pastikan kita pilih Prometheus. Nah ini. Jika sudah, kita import. Nah, tampilan akhirnya dari hasil import template dashboard kurang lebih seperti ini. Jadi cukup mudah untuk diikuti meskipun pada dasarnya teman-teman baru ekspor terkait Prometheus dan Grafana ini. Nah, kemudian di sini data yang ditampilkan secara default adalah 24 jam atau 1 hari, tapi saya coba pindahkan load datanya mengambil misalkan 30 menit ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi banyak sekali ya komponen yang bisa kita monitoring di sini ya, untuk mengambil keputusan pada kesehatan server kita. Nah, bagi teman-teman developer atau programmer yang terbiasa membuat suatu aplikasi, mungkin hal ini tidak terlalu penting karena memang secara job desk bukan ranahnya. Akan tetapi bagi teman-teman yang posisinya di area operation, misalnya DevOps, sysadmin, dan sebagainya, hal ini tentu sangat membantu ya kalau kita mempunyai dashboard monitoring server seperti ini. Misalnya sewaktu-waktu server kita mengalami trouble, kita bisa cek di dashboard kita apa penyebabnya gitu. Misalnya memorinya mengalami traffic yang tinggi, tentu dari informasi dashboard ini kita tahu root cause-nya sehingga mempermudah tracking dan mengambil keputusan apa yang akan kita ambil dari root cause tersebut gitu. Nah, untuk komponen-komponen yang lainnya silahkan teman-teman explore sendiri karena di sini cukup banyak yang bisa kita gali ya atau kita explore. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah mempunyai dashboard seperti ini, hal apa saja yang bisa teman-teman kembangkan dari dashboard tersebut? Sebenarnya teman-teman bisa menambahkan fitur alerting dari masing-masing panel. Misalnya kita ambil contoh jika memorinya sudah mencapai 85%, maka akan ada notifikasi yang disubmit via email atau Telegram menggunakan fitur alerting ini gitu. Karena kita tidak mungkin kan mantengin dashboard kita selama 24 jam. Dengan memanfaatkan fitur alerting tersebut, tentu itu sangat membantu jika ada server kita mengalami trouble. Nah, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Sekali lagi, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat dan menambah knowledge teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.